Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Diawahyu Putri, NIM 19504. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kehamilan, persalinan, dan konsep dasar kehamilan. Definisi kehamilan. Kehamilan dimulai dengan proses bertemunya sel telur dan sel sperma, sehingga terjadi fertilisasi. Dilanjutkan implementasi sampai lahirnya janin. Proses kehamilan normalnya berlangsung selama 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan kalender. Lamanya kehamilan dihitung sejak hari pertama haid atau HPHT, namun sebenarnya fertilisasi terjadi selama 2 minggu setelah HPHT, sehingga umur janin pasca konsepsi kurang 2 minggu dari perhitungan sejak HPHT, yaitu 266 hari atau 38 minggu. Usia pasca konsepsi tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan janin. Kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan atau trimester, yaitu trimester 1 usia kehamilan 0-12 minggu, trimester 2 usia kehamilan 12 ditambah 1 sampai 28 minggu, trimester 3 usia kehamilan 28 ditambah 1 sampai 40 minggu. 2. Proses kehamilan. Oogenesis adalah asal-usul pertumbuhan dan perkembangan sel telur atau KBBI. Yang kedua, spermatogenesis. Proses spermatogenesis di dalam testis pria terjadi saat mencapai pubertas. 3. Implementasi. Zigot memiliki 46 kromosom akan membelah menjadi blastomer atau stadium 2 sel. 4. Perkembangan plasenta. Plasenta terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian maternal dan bagian fetal. Dan yang terakhir, pertumbuhan janin dan rahim. Perkembangan hasil konsepsi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1 tahap ovum, 2 tahap embrio, 3 tahap janin. 3. Tanda-tanda kehamilan. Tanda tidak pasti atau presumptif sign. A. Amenorrea, berhenti menstruasi. B. Mual, nausea, dan muntah, emesis. C. Nyidam atau menginginkan makanan tertentu. D. Sinkop, pingsan. E. Kelelahan. F. Payudara tegang. G. Sering miksi. Dan H. Konstipasi dan obstipasi. Tanda-tanda kemungkinan atau probability sign. A. Pembesaran perut. B. Tanda Hegar. C. Tanda Godel. D. Tanda Janwicz. E. Tanda Piscasek. F. Teraba Balutman. G. Pemeriksaan tes biologis kehamilan atau planotes positif. Tanda pasti positive sign. Tanda pasti adalah untuk menunjukkan langsung keberadaan janin yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa yang terdiri sebagai berikut. A. Gerakan janin dalam rahim. B. Denyut jantung janin. C. Bagian-bagian janin. B. Konsepsi dasar persalinan. Pengertian persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Metode persalinan. Terdapat beberapa metode atau model persalinan yang bisa dilakukan ketika seorang ibu sudah siap untuk menjalani proses persalinan. Umumnya, metode persalinan yang biasa dilakukan adalah lotus braid, water braid, vaginal braid, gentle braid, dan juga sesar. Faktor resiko persalinan. A. Adanya anomali pada alat kelamin. B. Usia ibu terlalu muda. C. Ibu mengidap PMS. Gejala yang muncul sebelum persalinan. Berikut beberapa tanda bahwa seorang ibu akan segera menjalani proses persalinan, yaitu A. Kesulitan untuk tidur. B. Merasakan nyeri pada punggung, kram, atau sakit perut seperti mulas ingin buang air besar. Atau C. Seperti saat sedang dalam masa pramenstruasi. D. Meningkatnya frekuensi untuk buang air kecil. E. Vagina mengeluarkan lendir kental bercampur darah. F. Adanya kontraksi rahim yang semakin lama semakin sering. G. Terjadi perubahan pada serviks. Dan H. Air ketuban pecah. Pencegahan komplikasi persalinan. A. Terlalu mengkonsumsi makanan sehat. B. Berhenti minum alkohol dan
merokok, D. rutin olahraga khusus ibu hamil, E. mengurangi stres yang dirasakan, F. tidak bepergian terlalu jauh yang bisa menyebabkan kelelahan, dan G. sering memeriksakan kesehatan dini dan kandungan ke dokter. C. Nifas. Nifas yaitu darah yang keluar dari rahim sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Jadi masa nifas adalah masa yang dimulai dari plasenta lahir sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan memerlukan waktu kira-kira 6 minggu. Masa nifas atau puerperium adalah masa pulihnya kembali mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil. Lama nifas selama 6-8 minggu. Nifas atau puerperium adalah periode waktu masa di mana organ-organ reproduksi kembali kepada keadaan tidak hamil. Masa ini dibutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Pembagian nifas. Pembagian nifas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama puerperium dini, yang kedua puerperium intermedial, dan yang ketiga remote puerperium. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.